Sebagai global player, Indonesia harus mengenal apa yang terjadi di dunia dan bagaimana menjadikan semua itu adalah manfaat buat posisi Indonesia. Di sisi lain, pelajaran tentang sebuah rezim di suatu negara bisa dijadikan pelajaran yang akan membuat para generasi muda memahami cara cerdas bernegara, memahami pemimpin mana yang harus dipilih, kelompok mana yang ada di belakang pemimpin terpilih, dan bagaimana nanti kalau para generasi muda itu mengelola negara. Pengurangan hukuman koruptor yang dilakukan dalam KUHP adalah karya era siapa? Misalnya, anak cucu kita bertanya, era pemerintahan siapa menghasilkan manusia seperti Sambo? Di era siapa hutang naik 5.000 triliun namun masih dianggap wajar dan dielu-elukan? Di era siapa agama dipakai alat politik dan oleh siapa agama dipakai oleh politik? Di era siapa Amerika berkuasa seenak-enaknya di Wakanda? Di era siapa Tiongkok berkuasa dan dilindungi seakan karya anak bangsa? Ini semua bahan renungan. Untuk itu kita masuk ke informasi terkini agar apa yang jelek di negara lain tidak terjadi di tempat kita dan apa yang bagus cocok buat kita tiru. Untuk itu kita ke Iran. Ketika tahun 1979 rezim baru menguasai negara Iran, maka sistem monarki diubah menjadi teokrasi. Sistem kerajaan diubah menjadi sistem berbasis agama. Sistem agama dijadikan dasar dan pemimpinnya merupakan pelaksana perintah Tuhan. Melawan pejabat pemerintahannya artinya melawan kehendak Tuhan. Wih, sangar ya klaimnya. Rezim baru Ayatullah membangun kekuatan paramiliter baru. Sejak saat itu, pasukan elit dari tentara Iran bernama Sepah-e-Pasdaran-e-Helab Islami, yang artinya The Army of Guardian of the Islamic Revolution. Sejak saat itu dunia mengenalnya dengan nama Iranian Revolutionary Guard Corps atau IRGC, Tentara Garda Revolusi Iran. Dibentuk atas perintah Ayatullah Khomeini, pemimpin spiritual Iran pertama yang diciptakan untuk mempertahankan rezim dari ancaman dari dalam dan dari luar. Namun sekarang fungsinya menjadi meluas, menjadi sangat powerful. IRGC menjadi penentu kebijakan luar negeri Iran, mengendalikan masyarakat atau Kamtipnas kalau zaman Pak Harto dulu, mengelola ekonomi Iran, juga mengendalikan operasi militer hingga mengendalikan siapa yang akan jadi pemimpin pengelola pemerintahan Presiden Iran yang dipilih nantinya secara kolektif dari para pemimpin spiritual Iran, kolegium yang memutuskan. Namun semua dikendalikan Tentara Garda Revolusi. IGRC adalah rezim di dalam rezim, atau dalam bahasa dunia shadow, itu yang dinamakan deep state. Kita potong sebentar. Kalau di Wakanda, nggak ada kan yang namanya deep state? Aman lah kita. Bener aman. Nggak ada yang namanya deep state. Oke, kita lanjut. Untuk memahami Iran, fahami Tentara Garda Revolusi. Garda Revolusi Iran bisa dikatakan pasukan militer terkuat di Asia Barat. Kita mulai dengan data keberanian mereka menantang hegemoni Amerika, di mana di tanggal 6 Desember kemarin 2022 tahun ini, kapal perang Amerika di Selat Hormuz diganggu Garda Revolusi. Kemudian di tanggal 8 Desember kemarin, senjata berat dikirim ke Hizbullah di Beirut yang digunakan untuk menyerang Israel dalam jumlah yang sangat besar. Kita mundur ke bulan November, pemerintah Kanada memasukkan kategori IGRC adalah organisasi teroris, di mana sebelumnya sebuah drone dari IGRC military base menyerang kapal tanker milik negara Liberia yang dilindungi oleh armada kelima Amerika. Negara Barat mengenal IGRC sebagai teroris yang menyerang banyak negara, termasuk serangan cyber dan spionase di negara Barat. Selain negara Barat, dua negara tetangga Iran, Saudi Arabia dan Bahrain adalah melabel IGRC sebagai organisasi teroris. Pertanyaannya, untuk informasi, kok bisa ya IGRC menjadi kuat seperti sekarang ini? Kita mundur ke tahun 70-an sebagai awalan IGRC ini, namun bukan dalam rezim pemerintahan teokrasi yang berbasis agama, namun masih dalam rezim Shah Reza Pahlavi, seorang raja monarki. Shah Reza memiliki Secret Service, tentara rahasia pelindung kekuasaannya. Pasukan ini sangat elit, kejam, bengis, dan punya license to kill. Ketika Shah Reza digulingkan, pasukan khusus Shah Iran ini dibunuh semua. Kemudian rezim Ayatullah membangun sebuah pasukan elit khusus melindungi rezim Ayatullah yang taat pada rezim, bukan taat pada negara. Itulah muasal IGRC. Rezim pemerintahan juga membuat undang-undang khusus yang memisahkan militer yang melindungi Iran atau negara Iran dengan IGRC yang melindungi rezim penguasa. Hal ini membuat Tentara Garda Revolusi Iran adalah lembaga sah di Iran untuk berbuat semaunya untuk melindungi rezim dalam keputusan politik dan kendali negara. Hal ini ditambah dengan peristiwa di mana Irak menyerbu Iran di tahun 80-an. Perang panjang selama 8 tahun itu merubah landscape kefungsian dan keberadaan IGRC jauh di atas Tentara Nasional Iran. Rezim Iran tidak percaya tentara Iran.
lebih percaya IGRC karena sewaktu perang melawan Saddam Hussein Irak tersebut, tentara Iran tidak berjuang sepenuh hati, bahkan melepas tentara Irak agar bisa masuk ke Iran. Akhirnya 31 divisi IGRC berdiri di 31 provinsi di Iran. Secara organisasi IGRC bukan seperti tentara di suatu negara pada umumnya. IGRC lebih seperti aslinya para militer atau milisia atau milisi, kelompok pasukan pemberontak. Lebih seperti ISIS atau Al-Qaeda model struktur organisasinya. Di dalam IGRC ada divisi Quds atau divisi pemurnian, purifikasi. Ini adalah divisi paling menakutkan karena mengendalikan unconventional warfare dan operasi intelijen. Kalau lagi ada informasi dari bosman seperti kayak gini, kepala kalian jangan terus ke arah Satgas, ke Sambo, jangan gitu ya, awas loh ya, pelajarannya nanti nggak dapet. Kita lanjut. Divisi Quds inilah yang mendukung semua organisasi di banyak negara untuk melawan hegemoni Amerika dan Israel, atau istilah shadownya non-state actor. Mereka memberikan senjata, mulai dari senjata serang personal sampai heavy artillery, roket RPG, drone serang hingga roket rudal. Pasukan pemberontak Hizbullah, pasukan Houthi di Yaman, Hamas di Palestina, dan Quds adalah lawan berat Mossadnya Israel. Kembali ke IGRC, selain kekuatan militer, IGRC memiliki kekuatan ekonomi semacam BUMN-nya Iran, yaitu dan saat ini memegang 2/3 ekonomi Iran yang dikelola oleh IGRC. Kesimpulan, Tentara Garda Revolusi tidak mendapatkan dana dari APBN, tapi langsung dari unit-unit usaha seperti konstruksi, pembangun jalan, bendungan, perminyakan, engineering, kendaraan, real estate, pabrik manufaktur, dan bank. Khatam Al-Anbiya adalah divisi ekonominya Tentara Garda Revolusi yang setiap tahunnya menghasilkan 12 billion dolar, diperkirakan oleh pihak barat angka tersebut. Jadi nggak heran, ada 100 triliun rupiah kurang 1 rupiah di rekening anak buah Sambo. Balik lagi ke Sambo. Kita fokus ke Iran aja ya. Intinya, IGRC adalah bisnis korporasi konglomerat bersenjata. Jadi mulai kebayang apa itu rezim. Dalam rezim beroperasi di atas hukum HAM. Yang penting terus berkuasa. Semoga manfaat.